Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi kelompok mengenai proses kami dalam mengerjakan proyek data kuantitatif dan kualitatif. Perkenalkan, nama saya Della Cassandra dengan NIM 23111168 dan teman saya Siti Aisyah dengan NIM 231167. Dan dengan saya Diasa dengan NIM 231195. Jadi, topik kami dalam presentasi ini adalah dengan berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di sekolah atau madrasah MA An-Najah Payakumbuh. Jadi prosesnya langkah 1 mengenai observasi wawancara pendahuluan. Nah, kami mengunjungi satu sekolah yaitu di MA An-Najah Payakumbuh dengan dilengkapi surat izin observasi pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Nah, kami melakukan observasi awal terhadap suasana pembelajaran PAI. Setelah kami melakukan observasi awal terhadap suasana pembelajaran PAI, nah inilah hasil dari observasi pembelajaran PAI. Nah, jadi ini adalah proses kegiatan belajar mengajar yang kami observasi di MA An-Najah Payakumbuh. Jadi untuk suasana pembelajarannya itu karena sudah memasuki jam sore, sekitar jam 1 hingga jam setengah 6, jadi siswa-siswinya itu sudah kurang fokus ya. Hasil observasi menunjukkan bahwa suasana belajar PAI seperti biasa, hanya saja banyak siswa-siswi yang mengantuk dan ada juga yang sibuk sendiri, lalu ada yang fokus mendengarkan, seperti itu. Kemudian kami mewawancarai satu guru PAI dan 5 siswa secara informal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat belajar. Yang pertama, kami wawancara satu guru PAI Fikih yang bernama Ibu Arisni Fitriana. Kemudian kami mewawancarai 5 siswa yang bernama Aidil Fikri, Randy, Lailatul Arifah, Fina, dan Khairul Nisa. Nah, ini pertanyaan yang kami tanyakan kepada guru mata pelajar PAI dan kelima siswa yang kami tanyakan. Nah, kemudian ada beberapa aspek. Yang pertama ada metode mengajar. Kemudian yang kedua itu ada media pembelajaran. Yang ketiga ada karakter guru. Kemudian yang keempat lingkungan belajar. Dan kelima ada motivasi siswa. Seputaran pertanyaan yang kami tanyakan itu mengenai metode apa yang digunakan guru dalam pembelajaran, kemudian media apa yang digunakan, lalu bagaimana lingkungan belajar di kelas, dan bagaimana guru itu menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andrew. Untuk langkah kedua dari hasil observasi kami yaitu menyusun instrumen yang dimana kami membuat kuesioner tertutup skala Likert untuk menguji 4 komponen, yaitu yang pertama minat belajar, gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, serta lingkungan belajar. Adapun dalam penyusunan dan membuat kuesioner tertutup ini, kami menggunakan teori motivasi modern yang menjelaskan bahwa minat dan keterlibatan belajar meningkatkan kegiatan kebutuhan psikologis terpenuhi, yaitu kemandirian, kompetensi, dan keterhubungan. Teori ini kami ambil karena sangat cocok untuk digunakan dalam memperkuat hasil observasi tentang motivasi belajar siswa yang mempengaruhi proses belajar. Dalam menyusun teori-teori yang kami buat, kami mengambil referensi dari teori motivasi modern dari Deci dan Rian.
karena teori ini kami ambil karena sangat cocok untuk digunakan dalam memperkuat hasil observasi tentang motivasi belajar siswa yang mempengaruhi proses belajar. Ini adalah indikator yang telah kami buat menggunakan teori dari Deci dan juga Rian tadi. Jadi ini adalah beberapa indikator yang kami temukan sesuai dengan komponennya. Lalu kami langsung buatkan pernyataannya. Nah, di sini pada komponen minat belajar untuk indikatornya itu ada ketertarikan mengikuti pembelajaran, kemudian usaha memahami materinya, ada indikator kedisiplinan, kemandirian, dan juga sikap positif terhadap pembelajaran. Setelah kami menemukan indikator dalam setiap komponennya, barulah kami membuat pernyataan yang cocok untuk dibuat dalam kuesioner yang akan diserahkan kepada siswa nanti. Serta kami juga membuat pedoman wawancara semi terstruktur untuk guru PAI tentang strategi pembelajaran dan tantangan yang dihadapi. Ini adalah pedoman wawancara yang kami buat, yaitu pedoman wawancara semi terstruktur untuk guru PAI yang melihat faktor strategi pembelajaran dan juga tantangan yang dihadapi oleh guru PAI. Nah, di sini kita membuat fokusnya pada strategi pembelajaran dan juga tantangan. Kemudian kita juga membuat tujuan pembelajaran serta indikator yang kita ukur dalam wawancara tersebut. Nah, untuk indikator yang kami temukan dalam strategi pembelajaran itu ada 5 indikator. Kemudian untuk tantangannya itu ada 3 indikator. Serta untuk langkah ketiga yaitu kami melakukan pengumpulan data. Langkah ini dilakukan pada hari Jumat 7 November 2025. Yang pertama itu kami menyebarkan kuesioner kepada siswa sebanyak 30 orang dari kelas 12. Oke, ini adalah lampiran dari file kuesioner yang kami sebar kepada 30 siswa dari kelas 12. Nah, kuesioner yang kami buat itu menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Di sini untuk keterangan 1 itu tidak pernah, kemudian 2 kadang-kadang, 3 itu sering, dan yang 4 itu sangat sering. Nah, di sini kami mempunyai kuesionernya ada 20 pernyataan untuk setiap kuesioner yang harus diisi oleh peserta didik. Langkah kedua kami melakukan wawancara mendalam dengan satu guru PAI, yaitu dengan Ibu Anisni Fitriana SPD. Kami melakukan wawancara dengan bantuan rekaman suara dan yang kami lakukan adalah wawancara terkait strategi pembelajaran dan tantangan yang dihadapi dan juga jenis media pembelajaran yang digunakan, evaluasi strategi motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu kami mencetak hasil observasi dan wawancara selama proses pembelajaran. Terus ini adalah hasil dari transkrip wawancara yang kami lakukan dengan guru PAI yang bernama Ibu Anisni Fitriana SPD. Dan ini adalah hasil dari wawancara keseluruhan yang telah kami lakukan. Bisa dilihat ini adalah hasil dari wawancara yang kami lakukan pada hari tersebut bersama dengan dan satu orang guru PAI. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aisyah. Baik, langkah yang keempat yaitu pengolahan dan analisis data. Setelah data yang kami peroleh lengkap, kami mulai mengolah data dan analisis data dengan menggunakan waktu yang tersisa sebelum deadline pengumpulan laporan proyek akhir. Yang pertama, kami mengolah data kuantitatif, yaitu mengolah data kuesioner menggunakan SPSS. Langkah pertama, kami menginput data hasil kuesioner peserta di kelas 12 tadi yang kami input ke Excel.
Baik, ini adalah hasil input data kuesioner kami ke Excel. Jadi ini adalah data pernyataan dari responden yang sudah kami input ke dalam Excel yang sudah siap untuk diujikan dengan SPSS. Kemudian kami menghitung statistik deskriptif yaitu mean dan standar deviasinya. Kemudian untuk lampiran kami menghitung statistik deskriptifnya itu di sini. Nah, hasil screenshot menghitung statistik deskriptifnya itu di sini. Ini adalah hasil perhitungan menggunakan SPSS, statistik deskriptif, mean dan standar deviasi. Lalu yang ketiga, kami menguji validitas dan juga reliabilitas instrumen dengan menggunakan SPSS. Lalu ini adalah output SPSS data validitas. Kemudian untuk yang validitas telah kami buat seperti ini. Dari R hitung hingga R tabelnya, dan kedua puluh pernyataannya dinyatakan valid. Lalu yang ini adalah mengenai output SPSS reliabilitas kami yang kami hitung menggunakan SPSS. Jadi hasil uji dengan SPS-nya itu sebesar 0,751. Berarti dapat disimpulkan bahwa uji data minat belajarnya itu masuk reliable dan masuk ke dalam kategori kuat. Langkah terakhir dalam mengolah data kuantitatifnya yaitu kami melakukan analisis korelasi antara gaya mengajar dan juga nilai belajar. Dan ini adalah hasil perhitungan korelasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa minat belajar dan gaya belajar guru itu memiliki hubungan yang positif. Begitupun dengan lingkungan belajar guru dengan dengan media belajar. Nah, jadi keempat komponen itu memiliki hubungan yang positif berdasarkan uji korelasi. Nah, ada pun untuk langkah-langkah dalam penyelesaian data kuantitatif yang menggunakan SPSS itu sudah kami buat dalam berupa video itu. Nah, selanjutnya adalah untuk menguji statistik deskriptif. Nah, kita kembali ke tabel Excel, kita copy semuanya, lalu kita ke aplikasi SPSS, lalu kita pastekan ke aplikasi SPSS-nya seperti ini. Nah, lalu tampilnya pada data view seperti ini, X1 hingga X20. Lalu kita ke variable view. Di para variable view kita bisa merubah nama seperti sesuai keinginan kita, dan jangan lupa untuk yang terakhir itu adalah total. Lalu kita kembali ke data view, kemudian kita pilih analyze, kita pilih descriptive statistik, lalu frekuensi. Nah, jadi seperti ini tabel untuk analyze static deskripsi frekuensi tadi. Nah, jadi di sini kita akan mengecek frekuensi dari total.
nanti bagian yang dipindahkan ke variabel itu hanya variabel total. Maksudnya hanya ya yang total ini dipindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita pilih itu, lalu kita centang semuanya, kita centang min mediannya, modusnya, jumlahnya, kemudian range-nya, variansenya, maksimumnya, dan nah seperti ini ya. Lalu setelah seperti itu kita ke stage style. Oh, tidak perlu, kita langsung oke saja. Nah, dapatlah hasil static descriptive untuk min, rata-rata, dan SD tadi atau standar deviasi tadi. Kemudian hasil ini kita copy dan dimasukkan ke dalam Word sebagai output untuk SPSS pada bagian kita menguji statistik deskriptif. Nah, selanjutnya adalah uji validitas. Seperti tadi kita mengcopy semuanya dari keseluruhan responden hingga total dan kita masukkan ke SPSS. Kemudian kita atur pada variabel view. Di sini kita menggunakan X1 sebagai pernyataan 1 dan tidak lupa dengan kolom kedua 1 itu kita gunakan total. Kemudian kita pilih analyze, pilih correlate dan bivariate. Nah, jadi nanti kolomnya tuh di kiri, terus kita pindahkan semuanya tuh ke kanan, ke variabel. Dan centang person dan totaled, dan centang significant correlation-nya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah bentuk hasil uji validitas tadi. Kemudian kita bisa melihat pada bagian total. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Sama seperti tadi, kita pilih analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Setelah seperti ini, kita pilih pernyataan 1 hingga 20. Kita copy dan masukkan ke sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian kita centang yang scale. Nah, lalu OK. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, hasil dari uji reliabilitasnya. Nah, selanjutnya adalah uji korelasi. Nah, sebelumnya kita telah membagikan variabelnya itu menjadi 4. Seperti di tabel ini, dari minat, gaya, media, dan juga lingkungan. Kita copy semuanya. Lalu kita masuk ke tabel ke aplikasi SPSS seperti ini. Kita kemudian ke variabel view, kita rubah namanya sesuai dengan variabelnya tadi. Ada minat, gaya, media, dan juga lingkungan. Untuk desimal kita menggunakan 0. Dan labelnya kita gunakan minat belajar, gaya mengajar, media belajar, dan juga lingkungan. Kemudian kita pilih analyze. Lalu correlate.
kita pilih bivariat. Nah, kita ingin menguji apa dulu? Atau kita mau menguji keempat variabel. Kemudian kita copy semuanya dan pindahkan ke kanan. Nah, kita klik OK langsung. Nah, jadi ini hasilnya. Hubungan dari keempat variabel tadi. Kemudian yang kedua itu mengolah data kualitatif. Analisis wawancara dan observasi menggunakan teknik analisis tematik manual. Di sini kami menggunakan analisis wawancara secara manual tanpa menggunakan NVivo. Tapi kami sudah melakukannya menggunakan Magda. Hanya saja karena hasil wawancaranya sedikit dalam analisis data kualitatifnya, kami mengikuti langkah-langkah yang ada pada tugas proyek, yaitu yang pertama mengidentifikasi tema utama. Kami mengidentifikasinya dengan coding secara manual per tema dan per subtema. Selanjutnya adalah data kuantitatifnya. Ini adalah hasil coding manual kami mengenai pengolahan data kualitatifnya. Di sini kami menggunakan tema utama dan juga subtema. Di sini tema utamanya kami memiliki 5 tema utama. Nah, ada strategi dengan beberapa subtemanya, lalu ada media dan inovasi pembelajaran, tantangan dan hambatan pembelajaran, lalu motivasi dan belajar, hingga persepsi siswa terhadap pelajaran. Kemudian yang kedua, kami juga menyajikan kutipan langsung dari narasumber. Nah, kami menyajikan kutipan langsung tersebut dari narasumber pada laporan wawancara. Selanjutnya adalah kutipan yang kami ambil dari narasumber langsung itu di sini. Jadi ini adalah beberapa kutipan yang kami ambil secara langsung. Kemudian yang langkah kelima yaitu penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan yang kami mengikuti langkah-langkah pada tugas proyek dari mencari latar belakang yang cocok pada topik yang kami bahas, kemudian kami menganalisis rumusan masalah dan tujuan, lalu kami menggunakan metode penelitiannya, jenis penelitiannya, dan teknik apa saja yang kami lakukan dalam mengumpulkan data. Lalu kemudian kami juga dalam laporan proyek menjelaskan teknik analisis data, yaitu data kuantitatif dan juga kualitatifnya. Lalu yang terakhir adalah hasil dari pembahasan dari temuan kuantitatif dan kualitatif. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya akan dibahas oleh rekan saya, oleh Mas. Baik, kesimpulan dari proyek data kualitatif dan kualitatif berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di Mas Anaja Benua dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu gaya belajar guru, penggunaan media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Hasil analisis kualitatif menunjukkan ketiganya memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap minat belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran seperti faktor yang paling dominan. Sementara itu, hasil analisis kualitatif memperhatikan bahwa guru PAI telah menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi siswa, meskipun masih ditemui kendala seperti kurangnya fokus siswa dan keterbatasan media belajar. Secara keseluruhan, integrasi kedua hasil tersebut menunjukkan bahwasanya
kombinasi antara metode pembelajaran yang variatif, pemanfaatan media yang menarik, serta lingkungan belajar yang kondusif mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Ini adalah foto dokumentasi kegiatan observasi, wawancara, dan juga pemberian kuesioner. Baik, itulah hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan mengenai proses kami dalam mengerjakan proyek data kuantitatif dan kualitatif. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.